menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Subhan resmi ditetapkan jadi tersangka. Ya teman-teman, ini sebuah kabar yang sangat baik, di mana kelompok pembenci satu persatu teman-teman ditetapkan jadi tersangka. Roy CS rupanya kini tak bisa lagi berkutik ketika berbagai bukti-bukti yang disampaikan kepada publik ternyata tidak bisa jadi bukti otentik di depan pengadilan. Alhasil mereka kalah teman-teman, dan bahkan dilaporkan balik oleh Pak Jokowi. Nah, yang lebih menarik di sini adalah gugatan Subhan kepada wakil presiden kita Mas Gibran Raka yang nominalnya sangat fantastis, yaitu 125 triliun. Gimana bisa ini? Ini kan sudah ngawur sekali. Saya yakin sekelas Mas Wapres saja belum pernah megang uang 125 triliun, dan ini dia minta menggugat Mas Wapres dengan uang sebesar itu. Kan ini sudah sangat ngawur. Bahkan mungkin dirinya sendiri tidak pernah melihat uang setumpuk 125 triliun. Jadi memang ini sudah sangat tidak wajar. Jadi saat teman-teman ini Subhan gagal membuktikan bahwa Mas Wapres ini melanggar aturan KPU, bahwa Mas Wapres ini tidak punya ijazah SMA, ini di saat itu juga Subhan sudah menggali kuburannya sendiri. Jadi saat dilaporkan balik, ini sudah termasuk teman-teman ke undang-undang pencemaran nama baik atau undang-undang ITE. Dan menariknya teman-teman, penetapan tersangka Subhan itu berbarengan dengan penetapan Roy Suryo CS. Kita bakal simak dulu informasinya seperti apa biar gak simpang siur. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Roy Suryo, tolong jangan menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Hormati yang mulia. Cukup. Hormati yang mulia. Sudah. Anda yang mulia, yang mulia tolong. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Roy Suryo, tolong jangan menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Hormati yang mulia. Cukup. Hormati yang mulia. Sudah. Anda yang mulia, yang mulia tolong. Kita skor. Supaya tenang. Supaya tenang. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah supaya tenang. Pidana. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau silakan. Oke, cukup. Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 Ngomong soal etika tapi bikin fitnah, ngaku cinta negeri tapi sengaja bikin gaduh, bawa-bawa nama Tuhan tapi kelakuan kayak preman konten. Gak heran kalau sekarang hukum datang tanpa salam, dan giliran ditanya mereka cuma bisa bilang kami difitnah balik. Ngaca dulu bos, yang lu tabur itu kebohongan, yang lu tuai sekarang badai kenyataan. Dan jangan kira ini bisa berhenti di tengah jalan. Gak segampang itu. Pak Jokowi bisa maafin, tapi hukum enggak. Karena masih ada 5 pelapor lain yang gak bisa lo suap pakai air mata atau klarifikasi setengah hati. Dan jangan harap publik bakal simpati, karena semua orang udah lihat. Selama ini kalian bukan cari kebenaran, tapi cari panggung dan pangkal gaduh. Kita harus bilang ini terus terang. Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa bukan korban. Mereka pelaku. Mereka sendiri yang nyulut. Mereka sendiri yang main api. Sekarang kebakar, baru teriak minta tolong. Sorry, udah telat.
Dan sekarang mereka kehabisan langkah. Karena hukum udah jalan. UU ITE bukan buat dipermainkan. Sekarang mereka mulai cari panggung belas kasihan. Main narasi lama, kami korban kriminalisasi. Ini bentuk pembungkaman demokrasi. Kami cuma menyampaikan pendapat. Bullshit. Jangan bawa-bawa demokrasi kalau kalian nggak tahu batasnya. Demokrasi itu bukan karpet merah buat nginjak-nginjak reputasi orang tanpa bukti. Bukan celah buat menyerang presiden dengan tuduhan liar, lalu berlindung di balik kata rakyat berhak tahu. Coba kita tanya, mana hasil risetnya, mana jurnalnya, mana peer reviewnya, mana kredibilitasnya? Nggak ada. Yang ada cuma video viral, statement bombastis, dan feeling yang dibungkus seolah-olah fakta. Dan lucunya, mereka pikir publik gak bisa bedain mana kritik dan mana fitnah. Maaf, 2025 ini bukan 2001. Publik sekarang gak sebogoh itu. Yang paling bikin greget, mereka ini sok jadi pahlawan moral. Tiap manggung ngomongnya, kami ingin bersihkan bangsa ini dari pemimpin palsu. Tapi gak sadar, mereka sendiri yang paling palsu. Ngomong soal etika, tapi bikin fitnah. Ngaku cinta negeri, tapi sengaja bikin gaduh. Bawa-bawa nama Tuhan, tapi kelakuan kayak preman konten. Gak heran kalau sekarang hukum datang tanpa salam. Dan giliran ditanya, mereka cuma bisa bilang, kami difitnah balik. Ngaca dulu bos. Yang lu tabur itu kebohongan, yang lu tuai sekarang badai kenyataan. Dan jangan kira ini bisa berhenti di tengah jalan. Gak segampang itu. Pak Jokowi bisa maafin, tapi hukum enggak. Karena masih ada 5 pelapor lain yang gak bisa lo suap pakai air mata atau klarifikasi setengah hati. Dan jangan harap publik bakal simpati, karena semua orang udah lihat selama ini kalian bukan cari kebenaran, tapi cari panggung dan pangkal gaduh. Kita harus bilang ini terus terang. Roy Suryo, Rismond, dan dokter Tifa bukan korban. Mereka pelaku. Mereka sendiri yang nyulut. Mereka sendiri yang main api. Sekarang kebakar, baru teriak minta tolong. Sorry, udah telat. Dan sekarang mereka kehabisan langkah, karena hukum udah jalan. UU ITE bukan buat dipermainkan. Pencemaran nama baik bukan hal sepele. Penghasutan yang mengarah ke kebencian bisa merusak satu bangsa. Dan kalian pikir itu boleh dibiarkan? Bukan cuma Pak Jokowi yang kalian ganggu, tapi stabilitas bangsa, kepercayaan publik, dan martabat negara. Kalau dulu kalian punya panggung, sekarang giliran rakyat yang menonton kejatuhan kalian. Dan percayalah, ini bukan akhir, tapi permulaan dari pembongkaran lebih besar. Bukan cuma soal ijazah, tapi soal watak asli para pemecah bangsa. Fitnah bisa diciptakan siapa saja, tapi kebenaran tak pernah bisa dikalahkan. Inilah kisah tentang Gibran yang diserang tuduhan, namun justru makin dipuji. Di negeri yang katanya penuh orang pintar, masih ada yang menebar fitnah murahan. Mereka bertanya soal ijazah SMA Gibran, padahal sistem pendidikan Singapura berbeda jalan. Secondary School Foundation, hingga MDIS, semua sah, semua resmi, tercatat jelas di KPU. Namun mereka memaksa memakai kacamata sempit hingga mempermalukan diri sendiri di depan dunia. Mereka berkoar paling keras, tapi argumen rapuh seperti kaca retak. Mereka mengaku cerdas, padahal gagal paham tentang pendidikan global. Fitnah boleh datang silih berganti, tapi fakta akan selalu berdiri tegak. Gibran bukan korban kebohongan, ia simbol anak muda yang sah, berani, dan layak. Sejarah akan mencatat jelas siapa yang membangun dengan fakta dan siapa yang runtuh ditelan dusta. Fitnah bisa viral, tapi fakta tak pernah kalah. Kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Setuju? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa follow akun kami untuk update konten dan berita terbaru selanjutnya. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani minta turun kedua. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. RUU APBN tahun 2026. Wabil khusus apresiasi kepada Menteri Keuangan yang langsung merespon, menyepakati stimulan 16,23 triliun untuk ditambah. Selain beras 10 kg, juga akan nambah minyak goreng 2 liter.
Karena itu adalah hasil kesepakatan ketika kami konsultasi dengan pimpinan DPR, dan atas perintah pimpinan DPR itulah kami sampaikan dalam raker badan anggaran dan disambut dengan respon yang positif. Saat itu juga disetujui oleh Menteri Keuangan kita. Nanti jawab Pak di sini Pak. Pak Purbaya harus jawab di sini nanti. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada media massa yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga akhirnya selesai. Akhir kata, tiada gading yang tertak. Kami mohon maaf jika dalam menyampaikan laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian, para anggota dan pimpinan Dewan yang terhormat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan, terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siapa? Kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semena-mena menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak. Jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya. Jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka, karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil yang makmur, adil dan makmur secara merata ya Pak ya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan. APBN tahun 2026 akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, 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 Om, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan. Merdeka! Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi lengkap terkait polemik ini ya. Ini gugatan wakil. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak secara lengkap terkait gugatan Subhan kepada wakil presiden kita Mas Gibran Raka. Ada juga informasi ini, Menteri Pak Prabowo yang mempermalukan fraksi PDIP terkait ya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Jadi menarik sekali memang video kali ini, terutama terkait ini tuduhan Subhan kepada Mas Gibran yang tidak terbukti di pengadilan. Kini Subhan harus rela ditangkap, dijadikan tersangka karena terjerat Undang-Undang ITE, yaitu pencemaran nama baik. Kita bakal terus update teman-teman, karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tinggalkan komentar kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.